di antara hamparan gurun yang sunyi, di wilayah yang kini dikenal sebagai Al-Hayr atau Mada Inshalih, berdiri tebing-tebing batu raksasa yang dipahat dengan presisi luar biasa. Ini bukan karya peradaban biasa. Ini adalah peninggalan kaum Tsamud, sebuah bangsa yang pernah berdiri angkuh di atas kejayaan, kekuatan, dan kemakmuran. Bagi mereka, batu bukanlah penghalang, melainkan kanvas. Gunung bukan batas, melainkan tempat tinggal. Mereka membelah tebing, membangun istana, dan mengukir keabadian. Namun mereka lupa bahwa keabadian bukanlah milik manusia. Kisah mereka adalah pelajaran abadi tentang kekuatan dan kesombongan. Kaum Tsamud adalah generasi setelah kaum Ad. Mereka mewarisi kekuatan fisik yang luar biasa, teknologi bangunan yang sangat maju, dan wilayah strategis yang subur untuk ukuran padang pasir. Air mengalir, ternak berkembang biak, dan kehidupan mereka berjalan dalam kemewahan yang jarang dimiliki bangsa lain pada zamannya. Namun seperti banyak peradaban besar sebelum dan sesudahnya, kemakmuran perlahan melahirkan kesombongan. Kesombongan menumbuhkan pembangkangan, dan pembangkangan adalah awal dari kehancuran. Di tengah bangsa yang membanggakan kekuatan mereka itulah Allah mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri. Seorang yang dikenal jujur, tenang, dan berakhlak lurus. Dialah Nabi Shalih alaihi salam. Salih bukan orang asing bagi mereka. Ia tumbuh bersama mereka, memahami adat istiadat mereka, dan berbicara dengan bahasa mereka. Tidak ada alasan untuk menuduhnya sebagai pendatang atau pembohong. Namun justru karena itulah, dakwahnya terasa begitu mengancam. Ia datang bukan membawa senjata atau pasukan, melainkan membawa kalimat yang mengguncang fondasi keyakinan mereka. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagi kalian selain Dia. Seruan itu sederhana, namun menghantam langsung inti kekuasaan para pemuka kaum Tsamud. Berhala-berhala yang selama ini mereka sembah bukan sekadar simbol spiritual, tetapi juga alat untuk mengontrol masyarakat dan politik. Menghancurkan keyakinan pada berhala berarti meruntuhkan tatanan kekuasaan yang telah mereka bangun selama beberapa generasi. Tentu saja mereka menolak. Nabi Shalih menyeru dengan sabar. Ia terus-menerus mengingatkan bahwa kekuatan yang mereka banggakan adalah sebuah pemberian, bukan hasil mutlak dari tangan mereka sendiri. Ia mengingatkan bahwa gunung yang mereka pahat suatu hari nanti akan menjadi saksi atas perbuatan mereka, bukan menjadi pelindung. Bahwa kemajuan tanpa iman hanyalah jalan pintas menuju kebinasaan. Namun, apa reaksi kaum Tsamud? Mereka tertawa. Mereka memandang rumah-rumah batu megah mereka, dan dengan sombong berkata, "Siapakah yang lebih kuat dari kami?" Mereka merasa tak terkalahkan. Akhirnya, mereka menantang Nabi Shalih. Jika Shalih benar seorang nabi, maka datangkanlah sebuah tanda, sebuah mukjizat yang tidak dapat dibantah oleh siapapun. Di hadapan orang banyak, di sebuah tempat terbuka, mereka menunjuk sebuah batu besar yang kokoh. Dari sanalah kata mereka, "Jika Tuhanmu benar-benar ada dan berkuasa, keluarkanlah bukti kekuasaannya." Maka, Nabi Shalih pun berdoa kepada Allah, dan sesuatu yang di luar nalar manusia terjadi. Batu besar itu bergetar, lalu terbela. Dari dalamnya, keluar seekor unta betina. Hidup, nyata, dan bernapas. Bahkan, unta itu sedang mengandung. Sebuah mukjizat yang tak dapat dijelaskan oleh akal, sihir, atau trik apapun. Keheningan total menyelimuti kaum Tsamud. Untuk sesaat, kesombongan mereka runtuh. Sebagian hati mereka bergetar. Sebagian kecil dari mereka pun langsung beriman. Namun, mukjizat tidak selalu melahirkan kepatuhan, terutama bagi hati yang telah membatu karena kesombongan. Bagi hati seperti itu, mukjizat justru menjadi sebuah ancaman. Nabi Shalih kemudian memperingatkan mereka, "Unta ini bukan sekadar hewan biasa, ia adalah tanda dari Allah. Ia memiliki hak untuk hidup di antara kalian. Ia memiliki hari khusus untuk minum dari sumber air. Dan di hari lain, kaum Tsamud mendapat giliran. Unta ini tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti sedikit pun." Waktu pun berjalan.
Unta itu hidup di tengga-tengga mereka. Ia makan, minum, dan keberadaannya menjadi pengingat yang tak pernah pergi akan kekuasaan Allah. Dan justru itulah masalahnya. Para pemuka kaum Samud merasa terhina. Mereka merasa terganggu dengan keberadaan unta itu. Seekor unta, kata mereka dalam hati, kini lebih mereka takuti daripada kehilangan kekuasaan. Unta itu menjadi simbol hidup bahwa Nabi Syalih mungkin benar, dan kebenaran bagi orang yang sombong adalah musuh yang paling berbahaya. Akhirnya mereka tidak tahan lagi. Mereka pun bersekongkol, malah menjadi saksi atas niat gelap mereka. Sebagian wanita mereka jadikan sebagai alat provokasi, menjanjikan diri mereka kepada siapapun yang berani membunuh unta itu. Para pemuda yang merasa pemberani pun terpancing, dipuji agar berani menumpahkan darah dari tanda kekuasaan Allah. Dan akhirnya tragedi itu terjadi. Unta itu dibunuh dengan kejam. Saat kabar itu sampai kepada Nabi Syalih, tidak ada amarah yang berlebihan, tidak ada teriakan, hanya ada kesedihan yang mendalam. Ia tahu, dengan terbunuhnya unta ini, pintu ampunan bagi kaumnya telah tertutup. Ia kemudian menyampaikan peringatan terakhir, bukan sebagai ancaman pribadi, melainkan sebagai sebuah ketetapan ilahi yang tak bisa diubah. Bersenang-senanglah kalian di rumah-rumah kalian selama 3 hari. Setelah itu, azab akan datang. Janji ini tidak akan pernah didustakan. Kaum Samud kembali menertawakan. 3 hari, mereka melihat gunung-gunung masih berdiri kokoh. Rumah-rumah batu mereka masih kuat. Tidak ada tanda-tanda apapun yang mengkhawatirkan. Mereka menganggapnya sebagai bualan kosong. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Pada hari pertama, wajah-wajah mereka berubah menjadi pucat kekuningan. Pada hari kedua, wajah mereka berubah memerah. Dan pada hari ketiga, wajah mereka menghitam legam. Ketakutan mulai merayap ke dalam hati mereka. Tapi, penyesalan sudah terlambat. Ketika fajar menyingsing di hari keempat, langit tidak runtuh, gunung tidak terbelah, tetapi datanglah sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Suara teriakan dahsyat dari langit yang mengguncang dada dan mematikan jantung. Suara itu disertai gempa yang menghancurkan dari dalam bumi. Dalam sekejap, kaum Samud yang perkasa roboh di tempat tinggal mereka sendiri. Mereka mati bergelimpangan. Rumah-rumah batu yang mereka banggakan dengan sombong kini menjadi makam bagi jasad-jasad mereka. Kekokohan berubah menjadi saksi bisu sebuah kehancuran. Tidak satupun kekuatan manusia, tidak satupun teknologi canggih yang mampu melawan keputusan Allah. Nabi Syalih dan orang-orang yang beriman telah diselamatkan oleh Allah. Mereka meninggalkan tanah itu, sementara kesunyian abadi menyelimuti peradaban yang pernah merasa dirinya takkan pernah mati. Hari ini, reruntuhan Madain Salih masih berdiri, sunyi, kokoh, dan seolah berbicara tanpa suara. Reruntuhan itu mengingatkan kita semua bahwa teknologi, kekuasaan, dan kemegahan dunia tidak berarti apa-apa ketika manusia menolak kebenaran dan menantang Tuhannya. Kisah Nabi Syalih bukanlah sekadar cerita masa lalu. Ia adalah cermin bagi setiap individu, setiap komunitas, dan setiap peradaban yang merasa terlalu kuat untuk tunduk, terlalu pintar untuk patuh, dan terlalu besar untuk runtuh. Karena ketika tanda-tanda kebesaran Allah dianggap remeh, maka kehancuran bukanlah lagi sebuah kemungkinan, melainkan sebuah kepastian. Terima kasih sudah menyimak. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan lupa subscribe untuk kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa.